Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Budiono, mahasiswa UIN Raden Fata Palembang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Komunikasi Islam. Dosen pengampu Dr. Pipi Hasmawati, MSI. Baiklah, kita akan menganalisis komunikasi Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies sendiri adalah Gubernur DKI Jakarta yang saat ini sedang menjabat menjadi gubernur sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Berikut biografi singkat Bapak Anies Baswedan. Nama asli beliau adalah Anies Rashid Baswedan. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Sekarang beliau berumur 50 tahun. Ia adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Rektor Universitas Paramadina kedua. Baiklah, langsung saja kita simak pidato beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini adalah untuk seluruh warga Jakarta terkait pengendalian risiko penyebaran COVID-19. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Jakarta telah ditemukan kasus positif COVID-19 dan telah terjadi penularan secara lokal. Dan bila kita lihat, mayoritas kasus positif COVID-19 terjadi di kota ini. Kita sudah menyaksikan pengalaman di berbagai negara. COVID-19 dapat menyebar secara cepat di sana ketika tidak dilakukan langkah-langkah yang serius dan penuh kedisiplinan. Tapi juga kita menyaksikan ada negara-negara yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 karena tindakan cepat, karena tindakan serius, dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, kita di Jakarta harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara masif. Kita kerjakan ini semua demi keselamatan seluruh warga Jakarta. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menomorsatukan prinsip keselamatan, terutama di hari-hari ke depan. Dan yang kedua, mari kita lakukan langkah-langkah praktis di tingkat pribadi kita masing-masing. Pertama, lakukan cuci tangan sesering mungkin dan hindari tangan menyentuh wajah. Lalu, praktekkan etika batuk bersin yang baik. Caranya simple, gunakan penutup tisu atau gunakan lipatan siku. Yang kedua, hindari kontak langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan gunakan metode sapa yang tak harus bersentuh tangan. Kita juga menganjurkan, yang ketiga, kepada warga untuk menghindari kegiatan yang memiliki potensi penularan. Kita juga sudah menyampaikan kepada para penyelenggara event-event untuk menunda kegiatan jika dipandang memiliki risiko penularan. Bahkan kami telah meniadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day untuk 2 minggu ke depan. Dan yang keempat, bagi warga yang sakit, silakan gunakan masker dan gunakan sesuai dengan panduan. Lalu, kita semua, mari kita kenali gejala COVID-19. Dan bila ada di antara kita yang merasakan gejala itu, langsung hubungi nomor kami 112 atau 0813 8837 6955. Lalu Anda tetap tinggal di rumah. Ini tujuannya menghindari potensi penularan. Petugas kita akan menghubungi, akan memberikan panduan, dan bila perlu ke fasilitas pelayanan kesehatan, Anda akan dijemput untuk ke sana. Dan kita menganjurkan pada Anda semua untuk mencari informasi lebih jauh soal ini, silakan kunjungi website Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go
Dan silahkan Anda unduh materi-materi sosialisasi di website itu, bagikan kepada keluarga, kolega, tetangga, dan masyarakat sekitar. Ingat prinsipnya, jangan panik, tapi juga jangan menganggap enteng. Tetap waspada dan perlu terus menjaga kesehatan. Kami berharap himbauan ini dilaksanakan. Semoga Jakarta terhindar dari wabah, dan saya berharap kepada semua, mari kita doakan semua petugas kesehatan kita yang di hari-hari ini bekerja siang malam. Mereka menjadi garda terdepan untuk melindungi seluruh warga Jakarta. Mereka yang paling berisiko terpapar. Kita doakan mereka selalu sehat. Dan mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kini saatnya bagi kita di Jakarta untuk bergerak bersama. Kita harus solid dan kita harus disiplin untuk melindungi diri sendiri, karena melindungi diri sendiri adalah juga menyelamatkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, begitulah pidato singkat dari Bapak Anies Baswedan mengenai penanganan virus corona. Selanjutnya adalah kita analisis apakah pidato Bapak Anies termasuk dalam komunikasi Islam. Menurut saya, komunikasi Bapak Anies termasuk ke dalam komunikasi Islam karena beliau mengucapkan salam di awal pidatonya. Lalu dia berkata dengan lemah lembut dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Berkata hal yang baik, tidak berkata hal yang buruk. Ia juga memberikan nasihat yang baik, tentunya atau khususnya kepada warga Jakarta, seperti dalam pidatonya berikut. Oleh karena itu, kita di Jakarta harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara masif. Kita kerjakan ini semua demi keselamatan seluruh warga Jakarta. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menomorsatukan prinsip keselamatan, terutama di hari-hari ke depan. Dan yang kedua, mari kita lakukan langkah-langkah praktis di tingkat pribadi kita masing-masing. Pertama, lakukan cuci tangan sesering mungkin dan hindari tangan menyentuh wajah. Lalu, praktekkan etika batuk bersin yang baik. Caranya simple, gunakan penutup tisu atau gunakan lipatan siku. Yang kedua, hindari kontak langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan gunakan metode sapa yang tak harus bersentuh tangan. Kita juga menganjurkan, yang ketiga, kepada warga untuk menghindari kegiatan yang memiliki potensi penularan. Kita juga sudah menyampaikan kepada para penyelenggara event-event untuk menunda kegiatan jika dipandang memiliki resiko penularan. Nah, dari cuplikan pidatonya tadi, beliau memberikan suatu pemecahan masalah atau cara memutus rantai penyebaran virus tersebut. Itu termasuk ke dalam komunikasi Islam, memberi nasihat yang baik. Lalu penyesuaian bahasa. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mencerna isi pidato tersebut. Ini juga termasuk ke dalam komunikasi Islam. Dan yang terpenting adalah berdoa kepada Allah, seperti pidato beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah disimpulkan keseluruhan, menurut saya komunikasi Bapak Anies termasuk ke dalam komunikasi Islam, karena beliau mengucapkan salam, berkata lemah lembut, berkata baik, memberi nasihat yang baik, berlaku adil,
penyesuaian bahasa, mampu berdiskusi, melakukan persiapan, mempertimbangkan pandangan orang lain, lalu yang terakhir berdoa kepada Allah. Maka dari itu, pidato Bapak Anies termasuk ke dalam komunikasi Islam karena sudah mencakup prinsip-prinsip komunikasi Islam. Mungkin sampai di sini analisis video saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.